Halo semuanya, selamat datang di Academy Genius. Hari ini kita akan berbicara tentang pertanyaan ke-110 LeetCode, Balanced Binary Tree. Soal ini adalah, diberikan sebuah pohon biner, tentukan apakah itu adalah pohon biner yang seimbang tinggi. Dalam soal ini, pohon biner yang seimbang tinggi didefinisikan sebagai sebuah pohon biner di mana selisih tinggi absolut dua subpohon kiri dan kanan setiap simpul tidak lebih dari 1. Mari kita tunjukkan dengan animasi. Misalnya, pohon biner ini, tinggi subpohon kiri adalah 1, tinggi subpohon kanan adalah 2, perbedaan tinggi mereka adalah 1, tidak lebih dari 1. Jadi, pohon ini adalah pohon biner yang seimbang. Kita ambil satu contoh lainnya, misalnya contoh kedua, tinggi subpohon kiri adalah 3, tinggi subpohon kanan adalah 1, perbedaan tinggi mereka adalah 2, lebih dari 1. Jadi, pohon ini bukanlah pohon biner yang seimbang. Di sini, kami menggunakan solusi optimal, yaitu dengan logika bottom-up, untuk menentukan apakah pohon biner ini adalah pohon biner yang seimbang. Selama proses bottom-up, jika kita menemukan bahwa suatu node bukan pohon biner yang seimbang, kita tidak perlu lagi menilai node lainnya, langsung kembali lebih awal untuk memberitahu lapisan atas bahwa ini bukan pohon biner yang seimbang. Jika kita terus menilai hingga ke node root dan tidak menemukan kesalahan, maka ini adalah pohon biner yang seimbang. Pertama-tama kita melalui simpul root 3, kita menemukan subpohon kirinya, yaitu simpul 9. Untuk simpul 9, karena itu adalah simpul down, yang berarti tidak memiliki subpohon kiri atau kanan. Jadi, tingginya subpohon kiri adalah 0, tinggi subpohon kanan juga 0. Perbedaan antara mereka adalah 0, tidak melebihi 1. Jadi, simpul 9 itu sendiri adalah pohon biner yang seimbang. Kami mengembalikan tinggi ke lapisan atas, karena tinggi subpohon kanan dan kiri semuanya adalah 0, yang berarti tinggi maksimum subpohon kanan dan kiri adalah 0, jadi kita hanya perlu menambahkan 0 dengan tinggi simpul itu sendiri 1 untuk pengembalian, yaitu 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi, tinggi subpohon kiri simpul 3 adalah 1. Selanjutnya, kita perlu menentukan tinggi subpohon kanan dari simpul 3. Jika ingin mengetahui tinggi subpohon kanan, kita perlu tahu tinggi simpul 20 dan tinggi subpohon kiri dan kanan dari simpul 20. Kami menilai simpul 15. Karena itu adalah simpul down, yang berarti tidak memiliki subpohon kiri atau kanan. Jadi, tinggi subpohon kirinya adalah 0, tinggi subpohon kanannya juga adalah 0. Perbedaan antara keduanya adalah 0, tidak melebihi 1. Jadi, simpul 15 itu sendiri adalah pohon biner yang seimbang. Kami mengembalikan tinggi ke lapisan di atas, karena tinggi subpohon kiri dan kanannya adalah 0, yang berarti tinggi maksimum subpohon kiri dan kanan adalah 0, jadi kita hanya perlu menambahkan 0 ditambah tinggi simpul itu sendiri 1 untuk dikembalikan, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, tinggi subpohon kiri simpul 20 adalah 1. Kami kemudian menilai simpul 7. Karena ini adalah simpul down, yang berarti tidak memiliki subpohon kiri atau kanan. Jadi, tinggi subpohon kiri adalah 0, dan tinggi subpohon kanan juga 0. Perbedaan di antara mereka adalah 0, yang tidak melebihi 1. Jadi, simpul 7 itu sendiri juga adalah pohon biner yang seimbang. Kami mengembalikan ketinggian ke lapisan atas, karena ketinggian subpohon kanan dan kirinya adalah 0, yang berarti ketinggian maksimum subpohon kanan dan kirinya adalah 0, jadi kita hanya perlu menambahkan 0 plus ketinggian simpul ini sendiri 1 untuk kembali, yang adalah 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi, ketinggian subpohon kanan simpul 20 adalah 1. Saat ini, ketinggian subpohon kiri simpul 20 adalah 1, dan ketinggian subpohon kanan juga 1. Artinya, ketinggian maksimum subpohon kiri dan kanan adalah 1, jadi kita hanya perlu menambahkan 1 plus ketinggian simpul itu sendiri 1 untuk kembali, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, ketinggian subpohon kanan simpul 3 adalah 2. Karena ketinggian subpohon kiri simpul 3 adalah 1, dan ketinggian subpohon kanan adalah 2. Perbedaannya adalah 1, tidak melebihi 1. Jadi, hasil akhir penilaian kita adalah, simpul 3 adalah pohon biner yang seimbang. Mari kita demonstrasikan logika berjalan dengan kode.
Pertama-tama, kita menulis fungsi rekursif, recur. Fungsi recur adalah fungsi pribadi yang digunakan untuk memeriksa secara rekursif apakah pohon tersebut seimbang. Kemudian, kita memeriksa simpul yang diteruskan. Jika simpul tersebut kosong, maka tingginya adalah 0. Kemudian, kita menghitung tinggi subpohon kiri curnode secara rekursif left. Jika subpohon kiri tidak seimbang, yaitu left adalah 1, kita dapat mengakhiri perhitungan lebih awal, langsung kembali 1. Jika subpohon kiri seimbang, kita lanjutkan dengan menghitung tinggi subpohon kanan curnode secara rekursif right. Jika subpohon kanan tidak seimbang, yaitu right adalah 1, kita juga bisa mengakhiri perhitungan lebih awal, langsung kembali 1. Jika subpohon kiri dan kanan seimbang, kita perlu memeriksa simpul curnode saat ini. Kita menghitung perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan kanan. Jika perbedaan tinggi kurang dari 2, maka subpohon dengan simpul saat ini sebagai akar adalah seimbang, dan kita kembali ke tinggi maksimum subpohon. Jika tidak, subpohon tidak seimbang, kita kembali 1. Dengan cara ini, kita dapat menghakimi setiap simpul dari bawah ke atas secara rekursif, dan mengakhiri perhitungan lebih awal segera setelah menemukan bahwa subpohon tidak seimbang. Dengan demikian, selama hasil yang dikembalikan oleh seluruh fungsi bukan 1, kita bisa yakin bahwa pohon tersebut seimbang. Terakhir, mari kita selesaikan semua komentar kode.